Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ya Allah, kangen banget deh. Gimana teman-teman, kabar sehat ya? Bahagia dan berkecukupan, amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini saya mau sharing perjalanan saya dari Jakarta menuju Subang, Jawa Barat. Ada sedikit tragedi yang ya dinikmatin aja. Kenapa begitu? Saya naik kereta dari Klender tujuan Cikarang dan ternyata saya malah ketiduran. Akhirnya kebawa lagi ke Klender. Sebenarnya bukan sayang tiketnya yang hangus ya, tapi lebih ke sayang karena akhirnya saya harus menunggu kereta yang berikutnya, nunggunya sekitar 4 jam lagi teman-teman. Ya Allah, itu nanti nyambung dari Cikarang ke Purwakarta. Nah saya karena kebawa lagi ke Klender, akhirnya ketinggalan kereta yang ke Purwakartanya. Aturan berangkat jam 8, akhirnya saya ikut keberangkatan yang zuhur. Nah, ini suasana pagi di Subang, Jawa Barat. Ini sudah Lebaran hari keberapa gitu ya. Saya mau cari serabi dulu yang katanya lumayan laris di sini. Tapi sayang banget belum ada gorengannya. Padahal pengennya makan serabi pakai gorengan. Gak apa-apa ya, belum rezekinya. Nah, ini Bibi dan juga tetangga lagi pada ngejemur padi, teman-teman. Kebetulan mereka habis panen. Dari kemarin sih panennya habis lebaran tuh langsung pada panen. Udah waktunya ya jemur-jemur. Kemarin kita ikut ngobok loh teman-teman ke sawah, tapi cuma grecokin aja. Nggak bantuin panennya karena nggak bisa. Pokoknya begitu ada matahari muncul langsung deh ya ditabur-tabur nih padi. Karena kenapa? Biasanya jam 2 siang tuh udah mulai hujan sampai sore, bahkan sampai malam, sampai pagi lagi. Itu mungkin ya kenapa suhunya rasanya tuh kayak dingin banget. Mungkin kalau AC kayak sekitar 20 deh, 20 derajat gitu ya. Jadi kita tuh kalau mau aktivitas di luar rumah diusahakan dari pagi sampai siang itu kayak ngejemur pakaian juga. Pokoknya pagi tuh udah pagi-pagi masih gelap tuh udah ngejemur karena nanti jam 2 tuh udah mulai gelap lagi. Hujan gitu, nggak bisa kemana-mana. Itu dia mungkin di sini yang bikin sedikit lebaran ya badannya. Bawaannya pengen makannya itu mie rebus gitu ya, seblak, karena suasananya dingin, jadi bawaannya pengen makan yang berkuah-kuah, anget-anget. Tapi untuk minum tetap aja nyarinya es teh manis. Satu pertanyaan yang sampai sekarang saya itu masih bingung sama jawabannya. Kenapa ya kalau pulang kampung itu enak makan, enak tidur? Wah, bahaya ini mah. Enak makan, enak tidur, badan berangkat berapa 60 kilo, pulang 63 kilo, naik 3 kilo, padahal di sana cuma seminggu. Karena bawaannya pengen ngunyah aja gitu ya, apalagi pas pulang kemarin pas hampir setiap hari hujan gitu loh, suasananya tuh dingin banget dan bawaannya tuh jadi pengen bikin mie rebus, terus makan seblak gitu. Kerjanya makan aja udah kayak kudanil ya Allah. Tapi memang ya itu nikmatnya tinggal di kampung ya. Kalau teman-teman mau ketemu sama orang-orang yang menganut gaya hidup minimalis atau yang menganut kesederhanaan dalam hidupnya, sering-sering pergi ke pedesaan, gampang di sana cari orang-orang yang menganut gaya hidup minimalis ya. Kelihatannya dari luar nih pakaiannya biasa aja, makannya juga biasa aja, tapi masya Allah asetnya di mana-mana, rumah punya, sawah banyak, kebun lega gitu ya, keren banget. Gimana nggak keren tuh? Makan sama sayur asem, sama tempe goreng, ikan asin, sama sambel, udah kelihatan bahagia banget mereka dan kayaknya nggak banyak nanya ya, mau ini mau itu kayak gitu. Di perkotaan juga banyak kok orang-orang yang bisa hidup sederhana, tapi memang untuk bersikap seperti itu benar-benar butuh effort, butuh berjuang karena situasinya nggak selalu mendukung. Rezeki dari Allah tuh ya, yang namanya rezeki karena badan kita sehat, pikiran kita tenang, makan cuma sama sambal sama ikan asin aja rasanya wah luar biasa. Ya kan, bener kan? Nah tapi walaupun kita makan katakan sama daging gitu ya, lauk yang paling mahal atau mungkin sama seafood atau apapun, kalau badan kita lagi nggak enak atau mungkin ada beban pikiran yang belum terselesaikan, tetap aja makan apa juga nggak berasa enak ya. Jadi intinya berarti pikiran yang tenang dan badan yang sehat itu adalah rezeki juga ya. Jangan selalu kita artikan kalau rezeki itu bentuknya selalu uang. Kayak gitu rugi banget. Kita nunggu-nunggu mana uang, akhirnya bilang kita nggak punya rezeki. Padahal Allah kasih kita rezeki sehari bisa berapa
jenis gitu ya, mulai dari bisa bernafas, mulai dari bisa melihat, mendengar, bisa ngumpul sama yang lain. Satu hal yang saya ambil pelajaran dari sana itu adalah bagaimana caranya mereka bersyukur dengan apa yang udah mereka punya, dengan apa yang mereka dapetin, dengan apa yang ada di rumahnya mereka untuk dimakan khususnya gitu ya. Jadi enggak yang kayak gimana kemarin tuh heboh gitu, karena saya kayak cacing kepanasan karena warung sayur gitu yang jualan sayur itu beliau tuh ke pasarnya cuma hari Sabtu aja, dan Selasa itu pun kadang dapat banyak kadang enggak. Saya bilang gimana orang segini banyak kok bisa tenang aja, itu yang tukang sayur cuma hari Sabtu aja gitu ya. Kalaupun ada yang keliling naik motor, itu tuh nggak semua orang bisa beli karena kan rumahnya kadang-kadang jauh dari jalan gitu ya, sementara motor itu cuma lewatin jalan yang besar aja kayak gitu. Tapi kok mereka bisa tenang ya gitu ya, karena mereka ngandelin dari kebun, mereka nanam apa, mana yang bisa dipetik ya udah itu yang dimasak kayak gitu. Nggak harus yang saya mau makan ini dicari di Uber kemana-mana gitu ya. Kayak yang apa ya, udah sekarang di rumah ada labu, makannya sama labu aja gitu. Udah di rumah kita cuma ada sambal sama timun sama ikan asin, ya udah makan itu aja, dan bener-bener dinikmatin. Masya Allah banget deh. Emang ya kalau kita udah bersyukur, kayaknya apapun yang udah kita dapat rasanya enak aja gitu ya. Tapi kalau kita suka iseng ribet nyari-nyari yang nggak ada, ya hidup kita nggak akan pernah puas. Emang udah ada misalnya daging di rumah, mau makan nggak jadi makan karena harus ada kerupuk. Coba kalau dipikir ya, Allah udah kasih kita daging tapi kita malah nyari kerupuk. Tapi dadoyan teh, iya itulah sok mangga dicari kerupuk. Juga ternyata banyak warganya yang nanam rumput ya, nggak tahu itu rumput Jepang atau rumput gajah, terus nanti dipanen jadi ada yang beli. Nih salah satunya ada di depan rumahnya tante saya, itu ternyata nanti dipotong-potong terus diangkatin gitu, dibikin kotak-kotak kayak lantai gitu, cuma ukuran kecil. Nah kayak gini nih teman-teman, tuh berarti nanti kalau udah kosong ditanamin lagi kayak gitu. Sampai di sini dulu ya video kali ini teman-teman, semoga berkenan ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat yang belum. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.